Tadi lagunya bagus tidak? Bagus. Sekarang Bu Bagus. Maria, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya sebelum kita memulai pembelajaran. Nah, dari video tadi, lagu tadi, apa yang kalian tangkap? Hal baik apa sih yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Bahwa kita diajak untuk apa? Untuk baik. Tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Iya. Lalu apa lagi nih? Berani. Harus berani. Iya. Nah, tadi dari video tadi, kalian bisa memberikan contoh mungkin tindakan bully yang ada di sekolah itu contohnya apa sih? Jahat. Iya, jahat, membuat temannya menjadi tidak nyaman, berbuat tidak baik, temannya menjadi sedih, menjadi takut. Itu adalah salah satu contoh tindakan membuli. Nah, tindakan seperti itu sebaiknya kita hindari ya. Entah itu di sekolah, di lingkungan kalian bermain, di sekitar rumah. Hindari tindakan membuli seperti itu. Nah, kalau di sekolah nih contohnya nih kalian lagi di sekolah nanti udah sekolah atau dulu mungkin ada yang pernah di sekolah ada teman yang iseng, sukanya ngatain temennya dengan kata-kata kasar. Apalagi sampai main fisik itu sangat tindakan yang tidak bagus. Itu adalah salah satu contoh tindakan membuli. Dan kalau kalian mendapatkan perilaku seperti itu sebaiknya bagaimana? Takut ataukah diam? Diam saja? Sebaiknya bagaimana? Diam saja. Diam saja? Kasih tahu guru. Iya, kalian di sekolah itu ada Pak Guru, ada Bu Guru. Kalian harus lapor ketika kalian merasa tidak nyaman, diganggu teman-temannya. Itu kalian tidak perlu takut, kalian harus lapor ke wali kelas kalian. Wali kelas kalian itu adalah papa mama kalian ketika kalian di sekolah, ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang iseng nih, ngata-ngatain, terus mukulin, nyuruh-nyuruh dan itu bikin kamu tidak nyaman sampai-sampai kamu takut tidak mau sekolah, itu kamu harus lapor. Lapor ke gurunya. Gitu. Ya. Lagi pula kalau kita memiliki sikap yang misalnya suka berantem, suka ngatain teman-temannya itu kira-kira akan dijauhi teman atau malah didekatin teman-teman ya anak-anak? Dijauhi teman. Iya. Siapa sih di sini yang siapa sih di sini yang pengen punya teman-teman cuma dikit? Nggak ada kan? Iya, kita semua pengen punya teman-teman yang baik-baik, yang peduli dengan kita, yang sayang dengan kita. Jadi kalau membuli itu tidak ada gunanya seperti lagu tadi. Ya. Jadi Bu Maria harap semoga di kelas 3 ini tidak ada yang seperti itu ya. Tidak ada ya karena kita belum ketahuan ya. Semoga ketika kalian di kelas 2 kemarin itu tidak ada yang seperti itu dan nanti ketika kalian sudah masuk di sekolah, sudah kelas 4 juga tidak ada hal seperti itu. Selalu diingat pesannya Bu Guru dari kelas 3. Waduh, gitu ya. Jadi hindarilah perbuatan semacam itu, tindakan membuli itu yang membuat temannya menjadi sedih, menjadi malu, menjadi tidak nyaman. Lebih baik kita saling memberikan perhatian, cinta kasih kita kepada sesama teman kita. Setuju anak-anak? Setuju. Kalau setuju coba dikasih love-nya, mana love-nya? Love-nya mana? Wah, setuju semua ya ini ya. Oke. Nah, sepertinya semoga selingan ini bermanfaat untuk kalian ya. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran pada hari ini. Silakan kalian siapkan buku tematik 3F-nya. Halaman 147 ya anak-anak.
halaman 147. PR-nya nomor 1 sampai dengan nomor 4. Iya, betul. Betul. Oke. Ayo membaca. Maula, Manda, Edo, dan Maya sedang berbincang-bincang tentang upaya penghematan energi. Mereka berbincang-bincang di ruang baca perpustakaan. Simaklah percakapan mereka berikut ini. Nah, di sini Bu Maria membutuhkan bantuan anak-anak nih. Ada yang jadi Maula, Manda, Edo, dan Maya. Siapa yang bersedia membantu Bu Maria? Angkat tangannya. Angkat tangan. Rafael. Ini ada Rafael, Hana, Rama, sama Julius. Oke, yang pertama Bu Maria pilihnya yang pertama ya. Jadi Rafael, Hana, Rama, dan Julius. Ya. Maya, yang menjadi Maya berarti Hana. Yang menjadi Manda, Rafael nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak Ya. apa-apa. Yang menjadi Edo, Rama. Yang menjadi Maula, Julius. Sudah ingat ya peran masing-masing ya? Kalau sudah coba dikasih jempolnya. Lalu mic-nya dibuka. Oke, kita bisa mulai. Sekarang silakan kita mulai dari Maya. Udara hari ini panas juga ya, sambil mengipaskan kertas yang pernah dibuat sebelumnya. Benar, Maya. Nih, aku juga sambil kipas-kipas gini. Kenapa kipas angin nggak dinyalakan saja ya? Kita kan harus hemat energi listrik. Benar, Maula. Kita harus berusaha menghemat energi dimanapun kita berada. Tagihan listrik di rumahku bulan ini besar loh. Kenapa bisa begitu? Bukankah kita sudah diminta untuk hemat listrik? Apa ada jaringan listrik di rumahmu yang bermasalah? Kawan, dalam seminggu ini di rumah ada saudara dari kampung yang menginap di rumah. Oh, begitu. Makanya pengguna listrik di rumahmu menjadi banyak. Tapi saudaramu juga diberitahukan tentang penghematan energi kan, Do? Memang kadang kurang nyaman kalau mengingatkan saudara sendiri. Tapi gimana lagi? Kan harus tetap diingatkan. Iya, kawan. Kami juga ingatkan kok. Semula sih memang sangat boros energi. Nyalakan TV semalaman, padahal ditinggal tidur. Dan menyalakan lampu saat siang hari. Jika seperti itu, memang harus kita ingatkan ya. Kan ada pepatah hemat energi, hemat biaya kan? Iya, kita harus selalu mengingatkan siapapun yang boros energi. Setelah kami ingatkan tentang pentingnya hemat energi, saudara-saudara kami sekarang sudah ikut berhemat energi. Kalau kita bumi nanti ya. Bumi bisa kehabisan sumber energi dong. Kasihan generasi setelah kita kalau di bumi sudah tidak ada energi lagi. Udah jangan kau berhayal terlalu jauh. Yang penting kita harus sepakat sebagai GAE. Apa itu? Aduh, udah generasi hemat energi dong. Betul. Oke, terima kasih. Kita baca sekali lagi. Yuk, 4 anak yang angkat tangan duluan selain teman-teman tadi yang mau mencoba. Elvira, Yoselinda,
Maria Annabel, dan Jesselyn Gabriela. Oke, 4 anak tadi ya. Yang Bu Maria sebutkan Elvira, Yoselinda. Cici, ternyata ini pulpen hitam. Ini pulpen hitam. Terus satu lagi. Tadi satu lagi siapa? Elvira, Jesselyn Gabriela, Yoselinda. Satu lagi tadi siapa? Bu Maria disebutin belum? Anabel. Oh iya, Annabel. kecil. Annabel. Udah ya? Anak. Bentar. Sinyal. Oke, cek. Suaranya Bu Maria sudah jelas belum ya? Belum, masih kecil. Udah, Bu. Udah jelas? Dah. Udah. Ya. Berarti tadi sudah ada 4 anak ya. Yoselinda jadi Maya. Ya, Yoselinda. Annabel jadi Manda. Ya. Elvira jadi Edo. Jesslyn jadi Maula. Sudah diingat-ingat ya tugasnya ya. Kalau sudah, yang bertugas membaca, coba dibuka mic-nya. Sekarang kita mulai dari Maya. Yuk, yang jadi Maya. Udara hari ini panas juga ya, sambil mengipas-ngipaskan pertanian. Benar, Mai. Ini aku juga sambil kipas-kipas gini. Kenapa kipas angin yang nggak dinyalakan saja? Maula, Jesslyn kan? Silakan Jesslyn. Halo, Jesslyn. Kita kan harus hemat energi listrik. Benar, Mala. Kita harus berusaha menghemat energi dimanapun kita berada. Edo. Tagihan listrik di rumahku bulan ini agak besar loh. Oh ya, kenapa bisa begitu? Bukankah kita sudah diminta untuk hemat energi, termasuk hemat listrik? Apa ada jaringan listrik di rumahmu yang bermasalah? Kawan-kawan, dalam seminggu ini di rumah ada saudara dari kampung yang menginap di rumah. Oh gitu. Makanya penggunaan listrik di rumahmu menjadi banyak. Tapi saudaramu juga diberitahu tentang penghematan energi kan, Dok? Memang kadang kurang nyaman kalau mengingatkan saudara sendiri. Tapi gimana lagi? Kan harus tetap diingatkan. Iya kawan, kami juga ingatkan kok. Semula sih memang sangat boros. Nyalakan TV semalam padahal ditinggal tidur dan menyalakan lampu saat siang hari. Jika seperti itu memang harus kita ingatkan ya. Kan ada pepatah hemat energi dia ya kan? Maula. Kan ada pepatah hemat energi, hemat dia ya kan? Ya, sekarang Maula. Iya. Maula. Iya, kita harus selalu mengingatkan siapapun yang boros energi. Setelah kami ingatkan tentang pentingnya hemat energi, saudara-saudara kami sekarang sudah ikut berhemat energi. Kalau kita sekarang boros energi, bagaimana bumi nanti ya?
Ini bisa kehabisan sumber energi dong. Selamat pagi, Bu. Ya, Maula, kasihan ini, kasihan generasi. Itu yang mana ya? Aku lupa. Tadi Maula ini, kasihan generasi setelah itu, setelah kita sampai sini. Kasihan generasi setelah kita kalau di bumi sudah tidak ada energi lagi. Udah jangan kau berhayal terlalu jauh. Yang penting kita harus sepakat sebagai GHE. Apa itu? Ya, generasi hemat energi dong. Betul. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang suaranya Bu Maria sudah jelas belum? Sudah. Iya. Nah, dari percakapan tadi ada Maula, Manda, Edo, dan Maya. Itu mereka sedang membicarakan tentang hemat apa sih? Menghemat apa? Energi listrik. Iya, Energi, hemat energi. listrik. Lalu di situ tadi yang boros listrik itu keluarganya siapa ya? Edo. Karena apa? Ya saudara yang menginap di rumahnya. Iya, ada saudara yang mengalaminya. Nah, saudaranya itu kenapa bisa bikin boros sih anak-anak? Karena tidak menghemat Nyalakan TV semalaman padahal ditinggal tidur. Iya, menyalakan TV padahal ditinggal tidur. Seperti kayak yang dikatakan Bu Evi ya. TV-nya jadi melihat orang tidur. Bukan kita menonton TV, tapi TV menonton orang tidur. Lalu selain itu juga menyalakan apa? Menyalakan lampu saat siang hari. Iya, betul sekali. Menyalakan lampu pada saat siang hari. Dan itu sangat membuat boros energi. energi listrik. Benar sekali. Nah, lalu sebaiknya apa tadi yang dilakukan oleh Edo tadi? Mengingatkan saudaranya. Mengingatkan saudaranya Iya, untuk mengingatkan, Menghemat menasehati energi listrik untuk menghemat listrik. biar tidak boros. Betul sekali. Nah, kalian juga harus seperti itu ya. Di rumah misalnya ada kakak atau mungkin adik kalian yang belum paham, kalian ingatkan dengan baik agar kita bersama-sama untuk menghemat energi listrik. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Menghemat energi. Apa yang dibahas dalam percakapan di atas? Siapa yang mau mencoba menjawab? di atas membahas penghematan Angkat energi tangan. listrik. Oh, ya. Siapa ini? Coba gantian ya. Coba Nicole. Baik. Coba Nicole, silakan Nicole. Apa jawaban kamu? Penghematan energi yang dibahas dalam percakapan di atas adalah energi listrik. Ya. Penghematan apa yang dibahas dalam percakapan di atas? Bapak, penghematan energi yang dibahas dalam percakapan di atas adalah energi listrik. Ya, betul, bisa. Bisa juga seperti ini, energi yang dibahas. Jawabannya Nicole tadi udah betul ya. Energi yang dibahas Dalam percakapan di atas. percakapan di atas adalah menghemat energi listrik. Ya, oke. Oke, Bu. Sekarang, oh iya, ini langsung otomatis dari laptop. Udah, sama dia ganti ya. Jadi energi. Iya. Kenapa? Sekarang kita lanjut ya. Soal nomor 2, siapa yang mau mencoba menjawab? Tadi Julis udah baca, gantian ya udah Rama. Rama udah baca. Aldea. Silahkan Aldea. Yang dilakukan saudara-saudara
Edo hingga tagihan listriknya menjadi banyak adalah saudara Edo tidak menghemat energi. Iya. Bisa lebih tepat lagi menjawabnya, biasakan ketika menjawab kalimat lengkap, di awal kalimat lengkapnya itu tidak menggunakan kata yang, Aldea. Masih ingat? Saya bisa jawab, Bu. Nggak dilengkap. Ya, coba Aldea, gimana kalau nggak pakai kata yang dulu? Kan pertanyaannya apa yang dilakukan saudara Edo hingga tagihan listriknya menjadi banyak? Saya bisa, Bu. Bu, Ya, Ibu. ya. Aldea mau mencoba memperbaiki? Atau ada yang mau bantu? Coba gantian. Felis. Oh ya, coba. Tadi Felis belum ada suaranya nih. Sekarang Bu Maria pilih Felis. Coba Felis, bagaimana menurut kamu? Tagihan listrik di rumah Edo menjadi banyak karena saudara Edo tidak menghemat energi listrik. Iya, betul ya Felis ya. Boleh seperti kalimat yang diucapkan Felis tadi. Tagihan listrik menjadi banyak karena saudara Edo tidak menghemat. Bu, kok saudara? Mana ya? Oh iya, mana sih? Harus saudara. Tagihan listrik menjadi banyak karena saudara. Tipe. Tagihan listrik menjadi banyak karena saudara Edo tidak menghemat listrik. Bisa seperti ini. Ada kalimat jawaban lain mungkin? Ada yang mau mencoba? Saya. Ya, coba punya Rama gimana? Punya Rama, coba dibacakan. Saudara Edo menyalakan TV semalaman, padahal ditinggal tidur, dan menyalakan lampu saat siang hari, sehingga tagihan listriknya menjadi lebih banyak. Ya, seperti itu juga betul sekali. Tadi kalau punya Elvira gimana tadi? Elvira mau coba jawab. Kan TV semalaman dan menyalakan lampu pada siang hari yang dilakukan saudara Edo hingga tagihan listriknya menjadi banyak. Iya, itu juga betul. Sama seperti punya Rama tadi, punya Elvira. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, upaya apa yang Edo lakukan terhadap saudaranya dalam penghematan energi? Siapa yang mau mencoba menjawab? Ferdinand Michael, silahkan Ferdinand Michael. Yang Edo lakukan terhadap saudaranya dalam penghematan energi adalah mengingatnya agar tidak boros energi. Ya, upaya yang dilakukan Edo terhadap saudaranya dalam penghematan energi adalah mengingatkannya agar tidak boros energi listrik atau agar menghemat energi listrik. Bisa ya? Upaya yang dilakukan Edo terhadap saudaranya dalam penghematan energi adalah
Ya, betul ya tadi yang sudah dijawab oleh Michael. Upaya yang dilakukan Edo terhadap saudaranya dalam menghemat energi adalah mengingatkan agar menghemat energi listrik. Bisa. Atau mungkin ada jawaban lain. Ya, kalau ada jawaban lain tapi intinya sama, bisa ya, boleh ya. Nah, sekarang nih, tuliskan. Kita lanjut soal nomor 4 ya. Tuliskan kosakata baru yang kamu temukan dalam percakapan di atas. Buatlah kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri dari kosakata yang kamu temukan. Di sini kosakata baru ya. Jika kalian menemukan kosakata baru dan kalian bisa mencarinya ya, dan sudah tahu artinya, bisa kalian tuliskan di sini. Ada yang mau mencoba? Saya, Bu. Oh ya, gantian ya. Lili, silahkan Lili. Bentar. Lili. Kosakata baru energi. Kalimat kita harus selalu menghemat energi. Oh ya, energi. Kosakata baru. Tapi sebelumnya itu kita sudah pernah menemukan kosakata itu ya. Mungkin ada kalimat lain Lili yang baru saja kalian ketahui. Saya, Bu. Bacaan ini. Rama. Ya Rama, apa Rama? Tagihan listrik. Kalimatnya tagihan listrik di rumahku bulan ini agak besar. Berarti kosakata barunya tagihan ya Rama? Kosakata, Iya. satu kosakata tagihan. Kalimatnya bagaimana? Tadi ulangi. Kalimatnya tagihan listrik di rumahku bulan ini agak besar. Bisa. Oke, tagihan. Rama baru saja menemukan satu kosakata baru buat dia, yaitu kata tagihan. Tagihan, Bu Maria hanya menuliskan kosakatanya ya, kalimatnya tentunya kalian sudah bisa membuat kalimatnya sendiri. Ada lagi selain tagihan? Siapa ini? Jordan, ya silakan Jordan. Pepatah. Pepatah. Kalimat kan ada pepatah hemat energi, hemat biaya kan? Iya. Jadi kosakata baru yang ditemukan Jordan adalah pepatah. Bisa. Pepatah. Satu lagi yuk. Bu. Ya, siapa Bu Evin? Erin Erika. Oke. Ini yang mau menjawab Erin atau Erika ya? Ya, silahkan Erin Erika. Halo Erin Erika, dengar suaranya Bu Maria. Silakan satu kosakata baru yang saja kalian temukan. GHE. Erin Erika. GHE. GHE. Apa Erin Erika? GHE. Oh, yang singkatan tadi itu ya. Bu, itu Stefani, Bu. Itu Stefani. Tadi Erin Erika jadi jawab nggak? Nggak tahu. Ya, selain Erin Erik.
Oh, Aku di ya selain Erika, mungkin ada teman-teman lain yang mau mencoba menjawab kosakata baru yang ditemukan di bacaan tadi. Neva, ya silakan Neva. Sepakat, Bu. Sepakat, kalimatnya bagaimana? Edo, Maya, dan Maula sepakat untuk bekerja kelompok. Oke, ya. Terima kasih ya. Nah, jadi di sini ada 3 kosakata baru yang ditemukan oleh teman-teman kalian. Ada tagihan, pepatah, dan sepakat. Oke. sebentar, Bu. Bu, sebentar. Ya, apa Hana? Ada 3 ya. Di buku aku ada 4, Bu. Ya, Iya, Bu. yang satu lagi yang kita bahas 3, yang satu lagi itu adalah kosakata kalian sendiri yang ditemukan, kalian sendiri. Jadi kalau yang 3 ini kan hasil diskusi kita sama teman-teman nih, ya kan? Nah, yang satu lagi tidak Bu Maria tulis itu adalah hasil kosakata yang kalian temukan sendiri. Ini Seperti pensilnya itu. kurang tajam, Mau. Tulisnya gede-gede. Oke. Tulisannya. Ya, jelas ya anak-anak? Oh, ada yang Iya, mimisan. Bu. Izzy mimisan ya? One hand. Oh, ya udah. Itu dulu bilang sama mama dulu, dibersihkan dulu. Udah nggak apa-apa, udah berhenti? Udah? Ya kayaknya udah berhenti. Udah mendingan Izzy? Istirahat dulu, Izzy. Iya. Iya, nanti kalau mau istirahat aja ya. Nah, sekarang kita lanjut akan membahas materi baru anak-anak. Nah, sekarang silakan kalian ambil buku tematik 3G-nya. Halaman berapa, Bu? Tematik halaman mana ya tadi? Halaman 32. Bu Maria. Kenapa Halaman 32. Oke. Nah, semuanya sudah dibuka halaman 32? Sudah. Ya, kita akan mulai ya. Silakan diperhatikan. Tuliskan di buku paragraf. Ya, silakan di-mute dulu ya. Oke, di-mute dulu. Bu Maria akan menjelaskan. Silakan di-mute. Joel, Marcel, Diego. Silakan di-mute dulu ya, Bu Maria. Tunggu. Ya, Diego, silakan di-mute Diego. Oke, terima kasih kalian sudah tertib. Nah, kita akan belajar mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi biasanya di sebuah bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, bagaimana sih kita tahu bahwa oh itu paragraf 1, paragraf 2? Nah, kita lihat nih, biasanya di awal paragraf itu pasti kalimatnya menjorok ke dalam seperti ini. Nah, seperti ini ya. Berarti ini adalah awal paragraf. Ini, lalu ini adalah paragraf pertama. Ini adalah paragraf kedua. Paragraf pertama selesai, lanjut paragraf kedua. Ini paragraf kedua juga pasti menjorok ke dalam seperti ini. Jelas? Nah, ini paragraf
ketiganya. Coba dari bacaan yang ada di halaman 32, berarti kita bisa tahu dong ya, kita sudah tahu awal paragraf itu yang seperti apa. Kita bisa tahu dalam bacaan tersebut itu ada berapa paragraf ya anak-anak? Empat. Coba angkat tangannya. 4, Bu. Angkat tangan. 4. 4. Ya. Niko? 4, Bu. 4. Ya, betul sekali. Berarti dalam bacaan tersebut ada 4 paragraf. Sampai di sini sudah paham anak-anak? Tolong Bu Epin. Lobet. Sudah, Bu. Iya. Nah, dari situ sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi. Setiap paragraf itu biasanya ada ide pokoknya, anak-anak. Ide pokok itu apa sih, Bu Maria? Ide pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Paragraf tersebut itu menceritakan ingin membahas tentang apa sih? Nah, itu adalah ide pokoknya. Tujuan utama yang akan disampaikan paragraf itu apa? Nah, biasanya ide pokok paragraf itu ada di awal paragraf, juga di akhir paragraf juga bisa. Jadi biasanya di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi intinya itu biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jelas ya anak-anak? Jadi ide pokok itu tadi apa sudah Bu Maria jelaskan? Inti dari bacaan tersebut. Bacaan tersebut itu, paragraf tersebut itu ingin menyampaikan apa sih? Masih bingung? Kalau masih bingung sekarang kita coba ya. Kita praktek. Kita lihat paragraf pertama. Paragraf pertama Bu Maria coba bacakan ya. Kalian juga membaca ya. Singkong adalah sejenis buah dari tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Singkong juga dikenal dengan nama ketela pohon atau ubi kayu. Merupakan perdu-tahunan dari suku Eohorbis. Ubi singkong dikenal dengan makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Ubi singkong tidak tahan lama meskipun disimpan di lemari pendingin. Gejala kerusakan ditandai dengan keluarnya warna biru gelap yang bersifat racun. Nah, dari paragraf pertama ini, kalau sudah kita baca ini tadi, paragraf pertama ini ide pokoknya adalah ada di awal paragraf. Ya. Dari paragraf ini ternyata ide pokoknya adalah ingin menjelaskan singkong adalah tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Itu adalah ide pokok paragraf pertama. Jadi ingin menjelaskan bahwa singkong itu jenis tumbuhan umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Nah, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Ini adalah kalimat-kalimat penjelasannya. Sampai di sini. Paham anak-anak? Nah, jadi bisa kita tulis ya di halaman. Belum begitu, Bu. Ya, oke, nanti kita masih akan lanjut lagi. Di ide pokok paragraf pertama ini tadi, kita bisa tulis tuh ide pokok paragrafnya. Tapi, ya, kita bisa menuliskan singkong adalah jenis umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Ide pokok paragraf pertama, bisa kalian tulis juga. Yuk, kita tulis dulu.
Kita tulis ya. Singkong adalah jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh di tanah. Bu, Iya, itu kan singkong adalah sejenis di tanaman. Itu ada buahnya. singkong itu sebenarnya jenis umbi-umbian ya, anak-anak ya. Jadi itu buah itu kurang tepat ya Bu Epin ya. Buah itu kurang tepat. Jadi kalau ide pokok itu tidak harus kalimatnya tidak harus sama persis ya. dengan yang dibacaan itu. Jadi intinya ya. Jadi kalian boleh juga tuliskan singkong adalah sejenis buah dari tanaman umbi-umbian yang tumbuh di dalam tanah. Nah, itu sama persis. Itu boleh. Atau yang lebih inti lagi ya seperti yang ditulis Bu Maria gitu ya. Singkong adalah jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh di tanah. Nah, itu intinya sama saja. Itu ya. Jadi kalian boleh tuliskan seperti yang Bu Maria tuliskan atau kalian juga boleh menuliskan sama persis seperti yang dibacaan. Gitu. Atau dengan bahasa kalian sendiri tapi menggunakan bahasa baku ya. Misalnya kalau di bacaan ini kalian ini terlalu panjang kalimatnya tapi kalian tahu intinya dengan bahasa kalian yang lebih sederhana tapi bahasa baku boleh. Jadi tidak harus sama persis. Asalkan intinya sama. Begitu ya. Nah, kalau masih bingung kita lanjut yuk di paragraf kedua. Ya Bu Maria, mungkin untuk lebih jelasnya anak-anak boleh memberi highlight atau stabilo tuh yang ide pokoknya. Ya, bisa ya anak-anak ya. Jadi tadi kan ide pokoknya ada di kalimat nomor 1 paragraf pertama. Itu kalian bisa kasih stabilo. Di highlight. Seperti itu. Jadi kalian lebih mudah. Ya, kita lanjut ya di paragraf kedua. Paragraf kedua, singkong memiliki bentuk lonjong sepanjang lengan anak kecil. Dagingnya menggelembung di bagian tengah dan mengerucut di kedua sisinya. Singkong memiliki tekstur daging yang keras. Warna kulit singkong adalah coklat tua atau coklat kehitaman. Singkong tidak memiliki rasa khusus saat masih mentah karena daging buahnya masih sangat keras. Kalian bisa baca lagi, pelan-pelan dipahami lagi. Sambil dibaca. Nah, di paragraf kedua ini, Aaron, di paragraf kedua ini, coba kalian cermati lagi. Menurut kalian, di paragraf kedua ini, ide pokoknya atau inti dari paragraf ini adalah di awal atau di akhir paragraf? Bu Maria tanya itu, di awal paragraf atau di akhir paragraf? Itu dulu. Di awal, Bu. Awal, Bu. Ya, Rama, di awal. Di awal. Yang lainnya coba. Di awal. Cepat.
Di awal atau di akhir nih? Terdapat di mana? Awal. Di Di awal. Di awal. Bu. Ya, banyak yang menjawab di awal ya. Ada yang mungkin memikirnya, ini kayaknya di akhir deh. Ada yang seperti itu? Aduh, bentar ya anak-anak, ada ondel-ondel lewat nih. Kedengeran nggak? Di awal. Di awal ya. Oke, sekarang kita cermati bersama-sama. Bu Maria bacakan satu kali lagi. Suaranya Bu Maria kedengeran tidak? Jelas. Kedengeran. Kedengeran, Bu. Ya, kedengeran tapi ada backsound ondel-ondel nggak apa-apa ya. Singkong memiliki bentuk lonjong sepanjang lengan anak kecil. Dagingnya menggelembung di bagian tengah dan mengerucut di kedua sisinya. Singkong memiliki tekstur daging yang keras. Warna kulit singkong adalah coklat tua atau coklat kehitaman. Singkong tidak memiliki rasa khusus saat masih mentah karena daging buahnya masih sangat keras. Nah, kita lihat dari paragraf kedua ini, betul sekali yang sudah dikatakan anak-anak ya, bahwa ide pokok paragrafnya itu di awal paragraf. Paragraf ini ingin menceritakan bahwa singkong itu memiliki bentuk seperti ini yang dijelaskan ini. Sudah di-highlight nih sama Bu Epin. Kalian juga bisa dikasih tahu dulu. Nah, kalau sudah ketemu nih, kita nih udah ketemu ya. Kita tulis sekarang. Kita tulisnya nggak harus sama persis kalimatnya seperti ini, nggak apa-apa. Intinya saja. Aduh, sorry Bu Epin. Kok kayak begitu? Kalau ciri-ciri singkong, boleh nggak, Bu? Ciri-ciri singkong, terus dilanjutkannya gimana kalimat kamu? Ciri-ciri boleh, tapi ada kalimat lanjutannya. Bisa. Kalian juga sambil bisa menuliskan itu di buku kalian dengan kalimat kalian sendiri. Ada yang sudah selesai? Coba dituliskan. Tidak harus sama persis dengan kalimat. Yang penting intinya sama. Cukup misalnya. Nggak cukup ya anak-anak? Kalau nggak cukup boleh kalian di buku PS. Memang space-nya kecil ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Lili, silahkan coba Lili. Coba Lili, dibaca jawaban Singkong kamu. memiliki bentuk lonjong sepanjang lengan anak kecil. Boleh. Ada yang lain? Saya, Bu, Igede Rama. Ya, silakan Rama. Coba, silakan dibaca. Ciri-ciri singkong berbentuk lonjong dan bertekstur keras. Boleh, seperti itu. Ada lain yang lebih lengkap lagi? Kalau nggak cukup gimana ya? Saya mau jawab tapi belum selesai. Ya, nih Bu Maria coba menjawabnya ya. Untuk merangkumnya boleh seperti ini boleh. Iya. Bentuk singkong
yang lonjong sepanjang lengan anak kecil. Bu, saya mau jawab, Bu. Ya, bentar ya. Dagingnya menggelembung dan di kedua sisinya. Ya, Hana, coba silakan. Hana, jadi baca. Silakan, Hana. Singkong berbentuk lonjong seperti lengan anak. Dagingnya mengelembung di tengah dan kedua sisinya mengerucut. Ya, bisa seperti itu. Bisa juga yang Bu Maria tuliskan di sini ya. Kelihatan kan? Oke. Nah, coba. Sekarang kita coba satu lagi ya, paragraf ketiga ya. Kita lanjut paragraf ketiga. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Beberapa penelitian bahkan menyatakan bahwa singkong jauh lebih banyak kandungan karbohidratnya dibandingkan dengan nasi sebagai menu utama makanan orang Indonesia. Selain itu, singkong juga mengandung protein, lemak, mineral, vitamin B, vitamin K, serat, dan merupakan bahan makanan dengan kandungan kalori yang sangat tinggi. Kandungan kalori yang tinggi di dalam singkong membuat singkong lebih lama saat dicerna oleh tubuh sehingga tubuh tidak akan mudah lapar. Oke, di paragraf ketiga ini Bu Maria mau tanya terlebih dahulu. Ide pokoknya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Awal paragraf. Ya, Awal. Paragraf. ya. Betul ya anak-anak, ada di awal paragraf. Ini kebetulan menurut Bu Maria paragraf kedua ini lebih mudah untuk kalian pahami sepertinya. Ya. Pokok paragrafnya di paragraf ketiga ini ada di awal paragraf. Bu Epin bantu highlight. Ya, bisa kalian highlight juga yang ada di buku kalian ya menggunakan stabilo atau di garis. Jadi ini adalah ide pokok paragrafnya di awal paragraf ini. Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Ya bentar. Nah, ini mudah ya. Sekarang kita tuliskan di sini. Kalian tulis dulu ya. Sambil Bu Maria bikin kotak di sini. Nah, sudah ini. Jadi ide pokok paragraf ketiga, ada yang sudah selesai? Belum, Bu.
selesai. Sudah selesai? Siapa yang mau mencoba menjawab? Yuk gantian. Oh, kalau enggak ini Bu Maria sekarang nunjuk aja. Bu Maria mau dengar anak-anak Selesai. yang belum ada suaranya nih. Ya, yang sudah selesai kasih jempolnya. Yang sudah selesai kasih jempolnya. Oke, Charles sudah selesai. Coba Charles bacakan kalimat kamu. Ide pokok paragraf ketiga punya kamu bagaimana? Singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Ya, betul ya. Atau bisa seperti ini. Singkong merupakan sumber hidrat yang baik bagi tubuh. Ada yang mau mencoba menjawabnya lagi? Yang udah selesai siapa nih? Ya, coba Lili, punya Lili bagaimana Lili? Singkong merupakan salah satu yang mengandung Ya, singkong merupakan salah satu makanan yang mengandung karbohidrat baik untuk tubuh, baik bagi tubuh bisa. Ada lagi siapa yang mau mencoba menjawab, menyampaikan kalimatnya? Punya saya sama kayak punya Charles, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, Aldea. Coba Aldea. Punya Aldea. Singkong merupakan sumber karbohidrat yang baik bagi tubuh. Iya, bisa, boleh seperti itu. Intinya sama. Aduh, kenapa ya ini suaranya kecil? Oke, kalau begitu kita lanjut ke paragraf yang terakhir ya, paragraf keempat anak-anak. Saya, Bu. Igede Rama. Iya, ini Bu Maria mau bacakan dulu ya, Rama ya. Paragraf Iya. keempat. Singkong merupakan bahan makanan yang cukup awet karena tekstur daging buahnya sangat keras. Singkong tidak memerlukan metode penyimpanan khusus, cukup dibiarkan saja di ruangan terbuka. Selama tidak dikupas, adanya teknologi produksi pangan, singkong dapat dikonsumsi dalam bentuk yang lebih bervariasi. Singkong bisa diolah menjadi beraneka tepung berbagai pengganti tepung terigu yaitu tepung tapioka, tepung kanji, tepung gaplek, tepung singkong, dan mokaf. Selain itu, singkong bisa diolah menjadi berbagai keripik yang bila dikemas dengan baik akan dapat bertahan lama. Nah, coba kalau yang paragraf terakhir ini sudah tahu ya? Sudah mulai paham ya? Ide pokoknya ada di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Iya, betul sekali. Ide pokoknya di awal paragraf. Nah, silahkan di paragraf keempat ini kalian tulis, kalian kerjakan sendiri. Sudah ditemukan kan? Udah, Bu. Sudah, Bu.
Sudah? Coba punya Vanessa. Bacakan Vanessa. Ide Nomor berapa, Bu? ide pokok paragraf keempat. Singkong tidak memiliki rasa khusus saat masih mentah karena daging buahnya masih sangat keras. Itu kan? Yang paragraf keempat. Hah? Paragraf keempat. Adik, kayaknya udah selesai. Coba Bu Maria minta kamu bacakan ide pokok paragraf keempat punya kamu tadi. Ya. Singkong tidak memiliki rasa khusus saat masih mentah karena daging buahnya masih sangat keras. Yang paragraf keempat yang ini ya, Vanessa, yang terakhir. Coba kalau tidak yang lainnya ya. Ada yang mau mencoba menjawab paragraf keempat? Saya, Bu. Rama. Ya, coba Rama sama Lili gantian, coba teman-temannya. Singkong merupakan bahan yang awet. Teksturnya sangat keras. Ya, seperti itu boleh. Teman-teman yang lainnya yuk, coba Stefani Chen punya kamu, bacakan. Ide pokok paragraf kamu yang keempat, bagaimana kalimatnya, Stefani Chen? Saya, Bu. Stefani, coba duduknya juga yang nah. Silakan Stefani, coba bacakan. Dibuka mic-nya, Stefani. Bagaimana kalimat ide pokok paragraf keempatnya? Sudah belum kamu, Stefani? Oke, coba Nicole. Silahkan Nicole dibaca. Singkong juga bisa diolah seperti kolak singkong atau kue singkong. Nah, oke Nicole. Berarti tadi kan kita sudah membahas bahwa ide pokok paragrafnya di awal paragraf. Jadi kita mengambil kesimpulannya di awal paragrafnya. Intinya di situ. Bisa diperbaiki ya Nicole? Coba punya Queen, silakan bacakan Queen, punya kamu Queen. Singkong merupakan bahan makanan yang cukup awet karena tekstur daging buahnya sangat keras. Ya, betul ya. Jadi ide pokok paragraf keempat itu adalah merupakan bahan makanan yang cukup awet karena memiliki tekstur daging buahnya sangat keras. Itu. Baik, anak-anak, sepertinya kalian sudah paham ya, sudah jelas ya. Untuk mencari ide pokok paragraf, yang perlu kalian ingat, biasanya ide pokok paragraf itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Di awal paragraf. Ya, biasanya ada di awal atau di akhir. Nah, sekarang selanjutnya sebelum selesai Zoom kita, Bu Maria akan memberikan pekerjaan rumah PR. PR. Silakan dibuka buku tematik halaman 66. Tematik G, Bu. Iya. Tidak. Tadi halaman berapa, Bu? Saya tadi ketinggalan. Saya
juga ketinggalan. Tadi saya lagi kerjainnya tuh. Paragraf 4. Buka halaman 66, Jovan. Bu, nggak ada suaranya, Bu. PR tematik 3F 3F atau 3G, Bu? Oh iya 3G udah ganti ya Bu Maria, masih ingatnya 3F mulu nih, maaf ya. 3G, sorry. PR tematik 3G halaman 66 sampai dengan 67 tentang ide pokok. Ide pokok paragraf yang ada di kolom itu ya anak-anak. Iya, Bu, paragraf ide pokok. Nah, yang kalian kerjakan cukup yang kolom itu saja. Jadi kalian baca dulu bacaannya. Bacaannya kalian baca di halaman 60 sampai 67, lalu dilanjutkan mengerjakan di bagian kolomnya. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4. Baca ya? Bu, baca ya? Nah, dengarkan dulu. PR-nya kalian itu membaca dulu tuh yang ada di halaman bacaan yang ada di halaman 66 tentang teknologi produksi sandang. Sudah ketemu? Nah, lalu dilanjutkan mengerjakan soal yang ada di kolom itu. Kalian diminta untuk mencari ide pokok. Ada 4 paragraf di situ. Jelas? Terus difoto. Nah, ini akan kita bahas di Zoom selanjutnya. Ini ya PR-nya. Kalau setelah ini kalian mau mengerjakan juga boleh, tapi kita nanti akan bahasnya di pertemuan Zoom selanjutnya. Ya, kalau tidak hari Senin ya Selasa. Ya. Sampai di sini anak-anak ya. Jelas? Jelas. Ya, berarti Zoom kita Bu. cukup sampai di sini. Bu Epin mau menambahkan lagi? Ya, nanti untuk sesi 2 sesi 2 tidak ada Zoom, tugasnya dari buku tematik akan di-share di grup ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sampai di sini ya pertemuan Zoom kita pada Makasih, Bu. hari ini. Ketemu lagi di Zoom selanjutnya. Silakan beristirahat dulu. Bye-bye semuanya. Bye. Bye. Dadah.